bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Selamat pagi semua. Coba tarik nafas yang dalam. Wah, kita masih bisa bernapas dengan baik ya. Siapa yang memberi nafas kepada kita? Tuhan. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Tuhan melalui pujian kita. Mari semuanya bangkit berdiri. Dengan sikap doa kita akan bersaat teduh. Sebagai ucapan kita pada Tuhan, karena Tuhan telah menebus dosa kita, maka kita akan nyanyikan lagu pujian terima kasih pada Tuhan. Jiwaku di
kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat pemeliharaanmu ya Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Sebentar Bapak, kami akan memuji Engkau ya Tuhan, kiranya Kau yang beracara di dalam ibadah sekolah minggu ini. Kau yang berikan kami semangat ya Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, hanya oleh darah Yesus jiwa kita diselamatkan. Bukan karena kebaikan kita loh, tapi karena kasih Tuhan yang besar kepada kita. Hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Jiwaku diselamatkan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku, pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapan, damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita pakai seluruh hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan pakai gerakan dan bangkit berdiri. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Allah memberikan kita anugerah untuk kita lebih mengenal dan mengasihi Dia. Ku tahu Alkitab sungguh benar. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman
tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu, Kau telah menyertai kami ibadah dari awal sampai pertengahan. Dan kami juga berterima kasih ya Tuhan atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, yaitu Alkitab. Biarlah seluruh hidup kami ini terus belajar akan kebenaran-Mu. Sebentar Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakailah telinga kami untuk mendengarkan dengan baik. Dan kami juga Bapak berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman, kiranya Kau yang berikan hikmat, marifat, dan keberanian, supaya dimanapun ia berada dan kondisi apapun, ia bisa berani untuk memberitakan Injil. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan tentang Paulus. Bagaimana Paulus mengabarkan Injil. Saat itu Paulus sedang beribadah bersama dengan jemaat Tuhan di Antiokhia. Pada saat mereka beribadah, firman Tuhan datang kepada jemaat. Tuhan meminta agar Paulus dan Barnabas diberi tugas untuk dikirim ke Pulau Siprus. Pernah kalian dengar Pulau Siprus? Di mana ya letak Pulau Siprus? Apakah Pulau Siprus itu pada zaman sekarang, pada saat kita tinggal sekarang masih ada? Dekat enggak Pulau Siprus dengan negara Indonesia? Nah, kalau di peta dunia, ini letak Pulau Siprus. Di antara ada negara Libanon, ada Mesir, ada Turki, dan dekat dengan Israel, negara tempat Paulus berasal. Dekat tidak dengan negara Indonesia? Letaknya jauh sekali. Kalau peta Indonesia kita buka, kita tinggal di Pulau Jawa, ke sebelah kirinya, terus ke sebelah kiri lagi, Indonesia itu letaknya di benua Asia. Ke sebelah kiri lagi itu akan masuk ke benua Eropa, kemudian ada Timur Tengah. Nah, disitulah letak Siprus, sangat amat jauh. Ketika Paulus dan Barnabas akan pergi ke Pulau Siprus, tentu saja mereka tidak bisa melalui jalan daratan. Mereka harus menyeberangi lautan. Karena itu Paulus dan Barnabas menaiki kapal layar untuk menyeberang ke Pulau Siprus. Setelah sampai di Pulau Siprus, di kota Salamis, mereka langsung memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tidak mau buang waktu. Mereka pakai waktu sebaik-baiknya di dalam mengabarkan Injil, di dalam menceritakan siapa Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Karena setiap waktu berarti ada jiwa. Di dalam waktu ada jiwa-jiwa yang merindukan keselamatan, yang merindukan kebenaran. Setelah dari Pulau Siprus di kota Salamis, Paulus dan Barnabas pergi ke kota lainnya yang ada di Pulau Siprus, yaitu kota Pafos. Bagaimana keadaan di kota Pafos? Kota Pafos adalah kota yang maju, kota yang modern. Di situ pun banyak orang Yahudi. Dan di situ pun ada banyak sekali bait Allah, ada banyak sekali rumah-rumah ibadah. Dan ketika Paulus berjalan-jalan bersama dengan Barnabas mengelilingi kota Pafos, Paulus sempat bertemu dengan orang yang terkenal di kota Pafos. Mengapa orang ini bisa terkenal? Karena orang ini adalah seorang tukang sihir. Ternyata dari zaman dulu tukang sihir pun sudah ada. Sebelum zaman Harry Potter pun
tukang sihir sudah ada. Bahkan Tante Mela Santi pernah membahas tukang sihir juga ada pada zaman dahulu. Selain sebagai tukang sihir, orang ini terkenal juga karena dia adalah seorang nabi. Kamu pasti bingung ya, Tante, tukang sihir, kok dia seorang nabi juga? Siapa sih nama orang ini? Orang ini namanya adalah Bar Yesus, atau dalam bahasa lain disebut dengan Elimas. Elimas tukang sihir. Dia juga adalah seorang nabi palsu. Apakah kalian baru kali ini dengar nabi palsu? Kalau kalian baca Alkitab, nabi palsu sudah ada sejak dahulu kala. Ingat Nabi Elia melawan Nabi Baal? Nabi Baal itu adalah nabi palsu. Dan zaman Rasul Paulus pun ternyata nabi palsu masih ada. Apakah perbedaan antara nabi Allah dengan nabi palsu? Nabi Allah memberitakan tentang Allah yang benar dan menyembah Allah yang benar. Nabi palsu tidak menceritakan Allah yang benar. Nabi palsu tidak menyembah Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar? Allah yang benar adalah Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Elimas saking terkenalnya dan saking dikenal oleh orang banyak, bahkan dia pun bisa berteman dengan gubernur kota Pafos yang namanya gubernur, ada yang tahu namanya siapa? Namanya adalah gubernur Sergius. Sergius adalah gubernur di kota Pafos dan dia adalah gubernur yang sangat amat cerdas. Elimas berteman dengan Sergius. Sergius gubernur yang cerdas. Tentu saja ketika mereka berteman, mereka pasti saling mengobrol. Banyak hal yang mereka percakapan. Dan Sergius seorang gubernur yang cerdas, mau gak mau Sergius pun bisa memilah mana perkataan Sergius yang benar, mana perkataan Elimas yang benar, mana perkataan Elimas yang tidak benar. Ketika Paulus dan Barnabas datang ke kota Pafos itu, mereka adalah orang asing yang datang ke kota Pafos. Sebagai orang asing di kota Pafos, berita kedatangan mereka itu pun diketahui oleh gubernur Sergius. Karena zaman dulu penduduk belum terlalu banyak. Sehingga ketika datang orang asing, mau gak mau kedatangan orang asing itu akan mudah diketahui. Ketika Paulus dan Barnabas menceritakan siapa Yesus Kristus, berita itu pun sampai kepada Sergius. Dan gubernur Sergius ingin sekali bertemu dengan Paulus dan Barnabas. Siapa sih Paulus? Siapa sih Barnabas? Apakah yang diceritakannya? Apakah yang diberitakannya? Siapakah Yesus? Gubernur Sergius langsung panggil pegawainya dan disuruh untuk menjemput Paulus dan Barnabas untuk datang ke tempat Sergius. Ketika pegawai Sergius ini mencari tempat tinggal Paulus dan Barnabas dan mereka menemukannya, mereka langsung mengatakan,
Bapak Paulus, Bapak Barnabas, gubernur kami, Gubernur Sergius, ingin bertemu dengan bapak-bapak. Wah, begitu mendengar ingin bertemu dengan bapak-bapak, Paulus dan Barnabas bersorak di dalam hati, yes, satu jiwa lagi merindukan berita tentang Yesus Kristus. Paulus dan Barnabas mengatakan, baik, kami akan datang ke tempat Gubernur Sergius. Minta alamatnya, kami akan berangkat ke sana. Tetapi kami akan berangkatnya esok hari. Paulus dan Barnabas ambil waktu dulu untuk berdoa, agar pada saat nanti firman Tuhan diberitakan, Tuhan Roh Kudus menolong pemberitaan Injil. Dan Roh Kudus memberikan kepada mereka kuasa untuk memberitakan kebenaran. Esok harinya Paulus dan Barnabas pun pergi ke tempat Gubernur Sergius. Ternyata benar, Gubernur Sergius sudah menanti-nantikan. Begitu Paulus dan Barnabas datang, mereka langsung diajak masuk. Mereka langsung diantar ke tempat yang enak untuk berdiskusi, untuk mengobrol. Mereka pun mulai saling bercakap-cakap, mulai saling bercerita. Paulus pun mulai menanyakan, Bapak Sergius, kita tinggal di dunia. Dunia ini diciptakan oleh siapa ya? Bapak Sergius menjawab, diciptakan oleh dewa. Oke. Paulus ceritakan langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah, satu-satunya Allah yang benar. Dan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah pun memelihara ciptaannya. Allah pun memberikan firman-Nya. Terlebih ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah merencanakan keselamatan. Dan Allah yang merencanakan keselamatan, Allah pun yang menggenapi keselamatan itu di dalam diri Yesus Kristus. Gubernur Sergius terus dengarkan. Karena Gubernur Sergius orang yang cerdas, ketika ada yang tidak mengerti, Gubernur Sergius langsung bertanya, Bapak Paulus, ini bagaimana? Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia berdosa? Paulus ceritakan kembali bahwa kematian Yesus di kayu salib itu adalah rencana dari Allah. Terus mereka terlibat dalam percakapan mengenai firman Tuhan. Akhirnya Gubernur Sergius semakin mengerti firman Tuhan dan semakin jelas siapa Yesus Kristus. Gubernur Sergius mengatakan, aku mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisakah aku dibaptis? Ketika Gubernur Sergius mengatakan itu, Elimas kaget sekali. Apa? Temanku akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak bisa. Elimas mengatakan kepada Sergius, Bapak Gubernur, kita punya banyak dewa loh. Lebih hebat banyak dewa daripada hanya satu Allah yang benar. Dewa kita, dewa yang tidak mati. Yesus Kristus mati. Menanggapi komentar daripada Elimas ini,
apakah jawaban dari Rasul Paulus? Kita buka Alkitabnya, Kisah Para Rasul 13 ayat 9 sampai 10. Kisah Para Rasul 13 ayat 9 sampai 10. Kita sama-sama bacakan ya. Tante baca dari gereja, kalian baca dari rumah. Mari kita sama-sama bacakan. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap Elimas dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Paulus mengatakan kepada Elimas, "Hai Elimas, musuh kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan?" Ketika tante baca Alkitab ini, tante langsung ingat di kitab Kejadian. Ketika Hawa digoda oleh iblis. Bukankah firman Tuhan itu dibelokkan? Bukankah firman Tuhan itu dibalik-balikan? Iblis adalah musuh kebenaran. Apa arti musuh kebenaran? Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Hawa, bukankah semua tanaman di taman ini tidak boleh kamu makan buahnya? Nah, iblis membalikkan firman Tuhan. Allah mengatakan boleh, iblis mengatakan tidak boleh. Allah mengatakan jangan makan, iblis mengatakan boleh kau makan. Dari dulu iblis adalah musuh kebenaran. Dari dulu iblis membalikkan firman Tuhan. Dari dulu iblis menipu agar orang-orang tidak tahu kebenaran. Kenapa? Karena iblis tidak mau orang-orang semakin tahu kebenaran. Apa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Ingat, Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran." Kenapa iblis nggak mau orang mengenal kebenaran, mengenal Yesus Kristus? Karena ketika orang mengerti kebenaran, orang akan meninggalkan jalan yang tidak benar, dan iblis tidak mau. Selamanya ketika firman Tuhan diberitakan, akan ada iblis yang tidak suka, dan iblis akan memutarbalikan firman Tuhan itu. Ingat Stefanus ketika memberitakan firman Tuhan? Apa yang dialami oleh Stefanus? Dirajam, dihukum mati karena iblis gak suka. Apa yang terjadi terhadap murid-murid Tuhan Yesus ketika memberitakan firman Tuhan? Mereka ditangkap, mereka dipenjara, bahkan mereka ada yang dibunuh. Sekarang ketika Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan, sama menghadapi tantangan. Firman Tuhan dibalikan, dibengkokkan, supaya tidak ada orang yang terima kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita ketika ibadah sekolah minggu pun, saat memuji Tuhan, suka ada teman yang main-main kan? Saat dengar firman Tuhan pun ada banyak gangguan. Kadang-kadang tiba-tiba ada buku yang jatuh. Kadang-kadang ada teman yang minta izin minum. Kadang-kadang ada teman yang minta izin ke toilet.
firman Tuhan pada saat diberitakan itu mengalami gangguan, mengalami tantangan. Hari ini kita belajar, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan itu adalah saat yang sulit. Kenapa? Karena iblis gak mau kita tahu yang benar. Kalau itu saat yang sulit, bagaimana dong? Apalagi saat ini kalian ibadahnya ibadah online di rumah. Di rumah. Kalian duduk, dengarkan firman Tuhan. Mungkin Dedek makan, kalian ingin ikut makan. Ketika kalian ikut ibadah sekolah minggu online di rumah, lagi serius dengerin, tiba-tiba ada tukang bakso lewat. Sulit sekali untuk tetap serius ketika mendengarkan firman Tuhan. Apa betul susah? Tidak. Tadi kita baca di Kisah Para Rasul 13. Kita ulang baca ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam diri Paulus memampukan Paulus untuk mengatasi hambatan, gangguan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kalian pun punya Roh Kudus, bukan? Semua anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus semua diberikan Roh Kudus. Sebelum kita ibadah, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong saya akan ibadah. Tuhan tolong sekolah minggu saya. Tuhan tolong teman-teman saya yang ikut ibadah. Tuhan tolong guru-guru sekolah minggu. Karena kita belajar dari firman Tuhan. Saat ibadah, tantangan ada yang membuat kita tidak serius. Tapi kita harus berjuang untuk semakin belajar serius dan serius dan serius. Bersyukur kita dapat dengar firman Tuhan. Kemarin-kemarin Tante Hana bawa firman Tuhan. Cornelius ingin dengar firman Tuhan tetapi gak bisa. Sampai Petrus mendapat mimpi. Tolong kami dapat penglihatan agar Petrus pergi memberitakan Injil kepada Cornelius. Bersyukur kita dapat dengar firman Tuhan. Meskipun gak di gereja, tapi kita bisa dengar secara online. Bersyukur juga kita punya gereja. Bersyukur kita punya guru-guru sekolah minggu. Dan bersyukur kita juga punya Alkitab yang dapat kita baca sehingga kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tante ingatkan lagi, sekolah minggu kita di gereja Holis ada daftar bacaan Alkitab. Baca sebaik-baiknya sehingga kalian semakin tahu kebenaran. Setelah kalian tahu kebenaran, jangan disimpan. Berikan juga kepada orang lain. Maukah kamu memberitakan siapa Yesus juga kepada orang lain? Mungkin kalian mengatakan, Tante saya takut. Karena ada tantangan. Kalian berdoa, minta tolong Roh Kudus untuk memberikan kepada kalian keberanian, memberikan kepada kalian kemampuan
untuk cerita siapa Yesus Kristus. Jangan takut. Sehingga banyak orang yang bisa mendengar firman Tuhan dengan lebih lagi, dan mereka pun bisa lebih tahu kebenaran. Ketika mereka tahu kebenaran, mereka akan berjalan di dalam kebenaran. Firman Tuhan mengatakan, bagaimana mereka bisa tahu yang benar kalau tidak ada yang menyampaikan. Tugas tante, tugas kalian menyampaikan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesus Kristus yang tertulis di dalam Alkitab. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Roma 10 Roma 10 ayatnya Roma 10 ayatnya yang ke-17. Roma 10 ayat ke-17. Kita baca sama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita sama-sama memberitakan firman. Kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Saat firman Tuhan diberitakan, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, khususnya ketika kami juga mendengar firman Tuhan. Tetapi kami belajar dari firman Tuhan hari ini. Di dalam diri kami ada Roh Kudus. Kami bisa meminta tolong kepada Roh Kudus untuk Roh Kudus menolong kami lebih serius lagi di dalam ibadah, lebih serius lagi mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami serius mendengarkan firman Tuhan, iman kami semakin tumbuh, percaya kami semakin percaya kepada Tuhan, dan kami pun mau belajar membagikan kisah Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal siapa Yesus Kristus. Kami tidak bekerja sendiri. Ketika kami menceritakan siapa Yesus, ada Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk Alkitab yang kami miliki. Terima kasih juga untuk kesempatan membaca Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami bisa membagikan kebenaran kepada teman-teman kami. Bersyukur untuk gereja-Mu yang Tuhan juga berikan kepada kami. Terima kasih, meskipun kami ibadah online, kami tetap mau belajar serius di dalam mengikuti ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Jangan lupa ayat hafalan dihafalkan, dan Tante rindu kalian mengirimkan intisari firman Tuhan pada hari ini. Paulus dan Barnabas di Pulau Siprus, apa yang terjadi terhadap pelayanan Paulus ketika memberitakan firman Tuhan? Nah, kalian tulis di selembar kertas HVS. Tahu kan ya kertas HVS? Nah, tulis di selembar kertas HVS. Kemudian kalian setelah tulis, kalian boleh beri hiasan. Kalian tulis juga ayat hafalannya di situ, difotokan. Kemudian kalian bisa kirim ke guru-guru sekolah minggu kalian. Oke? Sampai minggu depan, sampai bertemu lagi. Tetap berdoa supaya kita cepat untuk bisa sekolah minggu di gereja. Ya,
Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu nanti. Bye. Sebelum kita memberitakan Injil, kita harus mempunyai bekal. Bekal apa, Tante? Bekal pengetahuan akan firman Tuhan. Yuk kita membaca Alkitab supaya pengetahuan kita banyak tentang firman Tuhan. Berikut sepekan pembacaan Alkitab minggu ini. Waktu pujian tadi kita sudah menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Sekarang kita akan belajar lagu ini dengan versi bahasa Inggris. Judulnya Nothing But the Blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Terus belajar akan firman Tuhan dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.